Huria na hinaholongan ni Tuhata, sadarion bongot mahita tuminggu ujung tahun parhuriaon. Laos parnengotan di aka naung moding. Asini roha dohot dengan basa ni Tuhata do na mangaramoti huriana mardala di sadok partikian. Sian ari tu ari sahat tu sadarion. Ibana do na mangodihon huriana. Hupuji hami maho ale Tuhan nami, para si roha jala pardengga basa. Saya jari jala parrohai mahami, mamilangi akka ari-ari nami, asa dapotan roha nabisuk kami. Dibaheni tapahibul marohata laho mamuji Tuhata, marsinggang mahita di adopan nai. Hamu amanami, inanami dohot sude namarpungu di bagas tabe, tapahibul maroha dohot pikirata laho mamuji ibana, martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Maredde mahita siap bukwede nomor 440 ayat sada dohot 2. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, na tumo pelangit dohot tanoon. Amen. Songon duhut-duhut dosa luhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhuti dosa luhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bungai, alai na hotdo hata ni Tuhani rodi saleleng nilileng na,
sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hangoluan haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akan namate dohot akan mangolu, hodo na punahami, manang mangolu manang mate pehami, nang pemardalan hami dirura ni linggoman ni hamatean, dang huhabiari hami be hamatean, ay hodo dengan nami, dang tartiop hamatean manang tanoman be hami, ay hodo Tuhan nami naung humokop hami, jalaho na punahami, roh hami nuaing tuho mangido, sahat tuho matod dinami dohot daging nami, asa diho hami manang namangolu manang namatepe, sa tiok matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokok mi, asa sahat hami tuhangoluan na sorasuda. Amen. Tabegema turpok dihita di pertangyangan sedarion, ima nanienet sian pesalmen 10 ayat sada rodi 12. Marsikat sori mahita majaha. Ale Tuhan, saya hodo haporusan nami marsudut-sudut. Taga sotubu dope akadolok, jala taga soadong dope ditubuhon tanoon dohot portibion, nunga adok yakko, ale debata, sian saleleng-leleng na, rodi saleleng-leleng na. Sumuang do gabe orbuk jolmai di bahen ho, dungi di dok ho muse, mulak mahamu, ale jolma manusia. Ai sobokon sadari na tuari nong salpudo na 1000 tahun, iyanggo di jolom. Jala songo sadagasi pajaga di bormin. Diubang hodo nasida, jadi mate manasida. Madogot nai, nunga martubur diulahi songon duhut-duhut. Torang ari marbunga doi, jala martubur. HP bodari nai, disabido jadi malos. Ay siap dohami di bahen rimasmu, jala binahen ni parpiar ni murukmu, ubahet topu mago hami. Nunga di baheko hajahaton nami tujolom, dosa nami akan nabuni tuhatiuron ni bohim. Ay lamoru do akka ari-ari nami sudena di bahen rimasmu, ay songon hoi sada do laho suda akka tano nami. Ari-ari ni tahun nami, itap 70 tahun doi, jala molo marhagogo situtu, dea do 80 tahun. Jala hinadenggan nasida do hangoluan, do hot halo jaun. Ay hatop situtu do laho salpu, jala habang do hami. Tungi sema tumadda gogo ni rimasmu, jala dihabiari hoho bar tu pangonai ni rimasmu. Say parohai mahami mamilangi akka ari-ari nami, asa dapotar roha na bisuk hami. Ima sahatna, martua ma akan atu mangihon hatani di bata, jalan no peopsa. Amen. Mari dihita siap bukwede nomor 220 ayat sada dohot 2. Doa
asini rohama dihamudut dame nasian debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas mahita hamu kamang dokaina. Firman Allah yang menjadi dasar khotbah pada ibadah keluarga atau pertanyaan sektor saat ini diambil dari kitab Wahyu pasal pertama, dimulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Wahyu pasal pertama dimulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca secara responsoria. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik renungan ibadah pertengahan sektor ini yaitu ajarlah kami menghitung hari-hari kami, yang diambil dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saudara-saudara, dalam hal mengikut Yesus ada dua yang harus kita jawab, yang harus kita ambil, yang harus kita putuskan. Yang pertama, mengikut Yesus adalah suatu keputusan dan juga kita harus menerima segala konsekuensi. Yang kedua, menolak, menghindar untuk mencari zona aman, nyaman, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kitab Wahyu ini menceritakan bagaimana sejarah perjalanan 7 gereja yang mengalami penderitaan, yang mengalami pergumulan, yang menghadapi siksaan batin, badan, tantangan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Tentu dalam hal ini Yohanes mencoba bagaimana supaya setiap orang dalam hal mengambil putusan mengikut Yesus memang harus diperhadapkan dengan tantangan yang begitu pedih, yang begitu berat, yang begitu sakit. Karena ini adalah masalah iman, menyangkut masalah iman, menyangkut masalah kebenaran, menyangkut masalah jati diri sebagai orang iman yang memang diharapkan tetap senantiasa berkonsisten dan tidak mau kalah terhadap tantangan
siksaan, atau mungkin orang-orang yang tidak suka terhadap ajaran Kristus Yesus. Saudara-saudara, apa yang penyebab sehingga 7 jemaat yang mengalami penderitaan? Karena ada kaisar yang kejam, yang mau menjadikan dirinya sebagai Tuhan, yang harus disembah, yang harus dipuji, dan di luar kaisar tidak boleh orang menyembah. Di luar kaisar tidak ada penyembahan-penyembahan, penghormatan-penghormatan dan sebagainya. Dan itu adalah suatu keputusan yang diambil oleh kaisar terhadap seluruh negeri jajahannya. Harus tunduk dan harus taat, harus mengikuti. Bila tidak, maka dia harus siap menerima segala konsekuensi. Dia harus siap menerima segala hukuman yang diberlakukan oleh undang-undang atau aturan-aturan yang telah dibuat oleh kaisar pada waktu itu. Saudara-saudara, tentu ini berdampak terhadap kehidupan orang percaya, orang yang mengikut Yesus, orang yang setia. Tentu ini juga akan berdampak buruk terhadap kehidupan orang percaya. Kenapa? Tentu dalam kebiasaan orang percaya, pengikut Kristus, hanya ada satu Tuhan yang patut disembah. Manusia tidak akan boleh disembah. Dan itu sama halnya penyembahan berhala. Dan juga menurut pemahaman orang percaya, manusia memiliki keterbatasan dan tidak berdaya dan tidak bisa menyelamatkan dan tidak bisa menjamin keselamatan, ketentraman, kenyamanan, kesejahteraan rakyatnya. Tetapi oleh karena undang-undang ini, maka ini akan berdampak sesuatu yang pasti akan bisa berdampak buruk terhadap kehidupan sebagaimana biasanya para penyembah Tuhan Allah yang hidup. Nah, disinilah mereka ditantang untuk itu. Mengikut Yesus adalah suatu keputusan. Tentu ada risiko, tentu ada tantangan. Orang akan menolak, orang akan menyingkirkan, orang akan menghina, orang akan menangkap, orang akan membunuh, menyiksa, dan lain sebagainya. Tentu dalam hal ini, di antara 7 jemaat ini, pasti yang lemah imannya pasti akan mencari zona aman. Yang lemah imannya tidak ingin diperlakukan mendapat siksaan, mendapat tekanan, hukuman, bahkan sampai kematian. Akan menghindar. Nah, disinilah tentu menurut para penulis kitab Wahyu ini, bahwa ada juga memang di antara 7 jemaat untuk mencari aman, kembali mengikuti arahan daripada kaisar. Kenapa? Karena dia tidak tahan, tidak sanggup. Mulailah imannya goyah, mulailah imannya pudar, karena ketidakmampuan mereka, karena iman mereka tidak sanggup menerima segala apa yang akan diterima bagi orang-orang yang menolak menyembah kaisar. Nah, saudara-saudara, untuk mencari aman tentu akan mengikuti aturan perintah daripada kaisar. Tetapi harus kita ingat, orang-orang yang demikian tidak mampu dan orang yang tidak setia, yang tidak taat melakukan kuasa Tuhan, hidupnya pasti akan malang. Hidupnya pasti akan menderita.
Karena mereka takut karena siksaan yang sesaat saja. Itu yang mereka hindari. Orang tidak takut lagi terhadap yang sanggup membunuh jiwa, rohnya. Maka ada orang meninggalkan Tuhan. Maka ada orang yang mencari aman, tidak mau menerima segala konsekuensi, tidak mau menderita. Ya, pada umumnya begitu. Orang di dunia ini senantiasa mencari aman. Yang senang-senang saja, kesenangan yang sesaat saja, itu yang diharapkan. Kalau untuk mempertahankan kebenaran oleh karena iman, ya nanti dulu dan sebagainya. Nah, jadi artinya adalah bagi orang-orang yang suam-suam kuku imannya, maka akan cepat mengambil keputusan, yaitu meninggalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebenarnya Tuhan Yesus telah meneguhkan, menguatkan murid-muridnya dan juga masyarakat sekitar Yahudi pada waktu itu. Dalam mengikut Yesus harus memikul harus memikul salib. Artinya dia harus siap menerima segala konsekuensi, tantangan berat, bahkan nyawa. Dan itulah kehidupan dan itulah kebahagiaan orang yang tetap setia dan takut akan Tuhan, dan memang oleh karena iman harus menderita, tapi nanti hasilnya dia akan menjadi orang yang berbahagia. Dan juga dalam nas ini dikatakan orang yang tetap setia, orang yang taat, siap menderita oleh karena kebenaran, oleh karena iman, maka hidupnya akan berbahagia. Hidupnya akan damai sejahtera. Dan memang gitu, kita yang mau menderita oleh karena kebenaran, maka disebut menjadi orang-orang yang berbahagia. Maka marilah kita berbangga hati, marilah kita memang bersuka cita menderita oleh karena Injil. Jangan menjadi malu, teraniaya oleh karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi mari kita bangga, berbahagia menderita oleh karena Injil, oleh karena kebenaran. Itu yang mau diharapkan. Jadi dalam nas ini diteguhkan, dikuatkan supaya jangan takut, supaya jangan menjadi pengecut, jangan menjadi lemah oleh karena Injil. Tetapi hendaklah kau setia sampai akhir. Orang yang setia sampai akhir akan mendapat mahkota kehidupan dan upahnya akan besar. Mahkota kehidupan. Kalau katakan mahkota kehidupan itu adalah memang orang yang berbahagia. Karena orang berbahagia itu orang yang terpilih dari antara semua yang memang berupaya mendapatkan, tentu hanya satu yang mendapatkan mahkota. Karena berbagai prestasi yang harus dilewati, proses-proses yang harus dilalui. Jadi dalam hal ini kita menderita itu adalah karena memang untuk memurnikan iman kita. Kita menderita untuk memurnikan iman kita. Apakah kita memang taat? Apakah kita memang setia? Apakah memang kita betul-betul dan sungguh-sungguh iman yang tangguh, iman yang kokoh, iman yang kuat? Atau memang menjadi surut atau tidak mampu lalu meninggalkan Tuhan? Maka itu disebut orang-orang yang celaka dan lain sebagainya. Saudara-saudara, tantangan itu bukan untuk melemahkan, menjadi kita sebagai lemah. Tetapi tantangan itu, ya, pergumulan itu, penderitaan itu sebenarnya adalah untuk memurnikan, untuk mengajak kita, membuat kita semakin
lebih bertekun dalam doa. Kalau kita menderita, itu artinya supaya kita lebih bertekun berdoa. Ya. Jangan sebentar-sebentar, waduh bagaimana ini? Jangan sebentar-sebentar, aduh aku tidak mampu ini. Lalu berpikir, lalu dia ambil keputusan, ya sudah, ternyata mengikut Yesus, sakitlah, menderitalah, dihinalah, diejeklah, ditolaklah, dan sebagainya. Saudara-saudara, sebenarnya kita tidak perlu terkejut. Tidak perlu terkejut kalau kita menderita oleh karena kebenaran. Kita tidak perlu merasa malu oleh karena menderita karena kebenaran. Tetapi kalaupun kita menderita oleh karena kebenaran, kita harus ingat bahwa Yesus terlebih dahulu menderita oleh karena kebenaran, oleh karena misi pelayan dia, penyelamatan dia. Dia menderita untuk itu, oleh karena kebenaran, oleh karena ketidakadilan, oleh karena hukum, maka dia sedia untuk menerima segala konsekuensinya. Memang begitu. Tidak mudah memang dalam menegakkan kebenaran, tidak mudah memang dalam menyampaikan suara kebenaran, tidak mudah. Dan memang tidak begitu cepat hasilnya, pasti akan butuh proses panjang. Kita harus mengikuti liku-liku, tantangan-tantangan, gelombang-gelombang. Nah, disitulah kita memang harus semakin lebih gigih lagi, semakin lebih kuat lagi. Dan memang kita harus memanggil Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya kita mampu. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan sanggup. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Itu yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Kalau kita menderita, kalau kita memang banyak pergumulan, ingatlah Tuhan terlebih dahulu mengalami pergumulan, penderitaan, dicerca, dihina, diejek, dipitnah. Tuhan terlebih dahulu. Maka kita jangan kecut. Jangan cemas, jangan merasa malu, tetapi banggalah, berbahagialah, bersukacitalah oleh karena Injil kita teraniaya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah minggu terakhir pertengahan sektor bagi kita. Karena tanggal 21 kita akan memasuki akhir tahun gerejawi. Mari kita merenungkan. Kalau topik pertengahan ini, khotbah renungan hari ini yang mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Mari kita berenung. Apakah kita memang sudah seperti yang diharapkan? Nas ini tetap kokoh, kuat, semangat, dan tidak goyah bila kita diperhadapkan mengalami berbagai macam tantangan, pergumulan. Apakah kita memang menghindar? Apakah kita memang senantiasa mencari zona aman? Atau mungkin kita memutuskan, ya sudah, kita harus mencari yang terbaiklah. Kita harus mencari yang teramanlah. Peduli amat deh menderita. Kita ini masih di dunia ini. Sedangkan mencari yang susah saja, yang sederhana-sederhana saja, yang biasa-biasa saja susah, apalagi mencari yang dikatakan yang baik-baik. Atau istilah orang lain mengatakan, ya, yang tidak halal saja pun susah-susah, apalagi yang halal. Peduli amat deh, urusan gue deh. Kalau soal nanti hukuman, ya itu nanti deh. Nah itu sering, itu terdengar
karena memang kita tidak mau menderita oleh karena Injil. Atau mungkin dimanapun kita berada, di tengah-tengah masyarakat Majemuk ini, di komplek mana. Karena apa? Karena memang ya ketika kami melayani di suatu tempat daerah tak perlu disebut, itu sering di lingkungan yang memang dikatakan yang tidak satu dogma, yang tidak satu keyakinan, sering itu terjadi penolakan. Atau mau misalnya mencari tempat kontrakan, atau yang mempunyai rumah kontrakan itu bukan seiman dengan kita, bukan sedogma dengan kita, lalu dia akan berpesan, Bu atau Pak, sini tidak boleh ada acara-acara Nasrani. Itu sering muncul, itu sudah ditekankan, itu sudah dipesankan. Kami sudah pernah mengalami jemaat yang kami layani, malamnya itu besok ada kegiatan, malamnya itu ada semacam tekanan, maka besok harinya harus meninggalkan. Atau mungkin malah bukan yang punya rumah mengatakan menolak kehadiran dia, atau mungkin ada titipan-titipan yang lain menekan yang punya rumah. Nah, itu menjadi suatu pergumulan bagi kita memang. Yaitulah kehidupan kita. Itulah tantangan itu. Itulah memang yang harus kita hadapi. Tetapi yakin, percayalah. Ya. Semuanya itu jangan pernah berhenti. Jangan pernah lemah imanmu. Jangan pernah gusar atau mungkin secara pelan-pelan dengan kelemahan iman meninggalkan Tuhan dan bahkan beralih, bahkan mengikuti keyakinan orang lain. Itu sering untuk mencari sensasi, atau mungkin ya ada kepentingan-kepentingan sesaat, dia mengorbankan keyakinannya, imannya, bahkan mengorbankan Tuhan. Ada orang begitu, kepentingan-kepentingan sesaat, karena memang dia ingin menjadi seorang pejabat, atau mungkin dia menjadi seorang kepala bagian, dia imannya dia pertaruhkan, Tuhannya dia jual. Bahkan suatu saat dia akan bisa menjadi menjelek-jelekkan. Nah, itu juga tantangan. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya? Apakah memang kita seperti yang lemah iman ketika kita mengalami banyak persoalan, banyak tantang pergumulan? Dalam hal membangun gereja, dalam hal membangun rumah ibadah. Sering banyak alasan, banyak aturan-aturan, banyak proses-proses yang harus dihadapi, bahkan dipersulit. Tetapi untuk mengurus tempat-tempat isolasi, tempat-tempat penghiburan yang kotor, dalam 3 jam izinnya keluar. Tempat-tempat maksiat 3 jam izinnya keluar. Tetapi untuk mengurus tempat rumah beribadah kepada Tuhan sangat sulit kita dapatkan. Sangat berat kita dapatkan. Bahkan dibuat aturan-aturan itu bukan untuk mempermudah, tetapi adalah bahkan untuk mempersulit. Buat aturan-aturan dengan tujuan supaya tidak memenuhi persyaratan sehingga batal. Kan itu, mereka yang buat undang-undang. Lalu mereka juga yang mempersulitnya. Bagaimana? Ini menyangkut masalah hubungan dengan Tuhan beribadah. Agama senantiasa mengajarkan kebaikan. Mengajak setiap umat supaya menjadi umat yang bertakwa kepada Tuhan. Menjadi umat yang baik-baik. Bagaimana kita masyarakat Majemuk ini belum
dan belum menjawab tentang kebutuhan kebinekaan. Pancasila yang disebut sebagai rumah kita, rumah semua suku. Tetapi itu hanya sekedar retorika saja. Retorika saja, hanya di atas kertas saja. Tetapi dalam praktek, dalam untuk menjalankan belum searah dengan undang-undang. Pasal 29 tentang kebebasan beragama. Undang-undang itu dibelakangkan. Yang ada adalah kekuatan. Sehingga undang-undang itu lemah. Dan undang-undang itu berlaku hanya kepada mereka-mereka yang menurut mereka di atas angin. Di luar itu tidak berlaku. Baru kita mendengar dalam 2 minggu ya, di apa ini, di Jawa Barat kah? Ya. Di arah mana, Banten kah itu nggak tahu juga ya. Untuk berkumpul saja pun bukan dipakai untuk rumah ibadah, rumah sudah terjadi pelemparan, tekanan masyarakat. Ada gereja GP ya dekat di apa ini, di Jawa Barat itu nggak tahu. Dalam 2 minggu ini tempat untuk berkumpul bukan untuk ibadah. Nah, mereka harus lempar, mereka harus buatkan tekanan. Nah, jadi ya aparat penegak hukumnya kita tidak tahu. Tidak hadir di situ. Padahal ini menyangkut masalah ibadah itu harus dijaga. Karena ini adalah menyangkut hubungan dengan Tuhan. Harus dilindungi sebenarnya. Dan harus dibela. Bukan malah sepertinya tanda kutip. Ya, dibiarkan, ya biarlah. Walaupun sudah banyak mengecam, Kementerian Agama, PGI sudah mengecam tindakan-tindakan yang demikian. Karena itu tidak baik. Karena itu tidak dibiarkan oleh Tuhan. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, tidak dibiarkan oleh Tuhan. Bahkan orang tersebut akan berhadapan dengan Tuhan. Dengan atas nama agama. Agama apa sih? Emangnya ada Tuhan mengatakan agama ini kau bisa masuk surga? Enggak ada. Bahkan Tuhan mengatakan semua makhluk yang banyak akan takluk, akan tunduk, akan mengakui Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dia bukan Yesus orang Kristen, Tuhannya orang Kristen, dia berlaku seluruh umum. Tetapi kenapa ada manusia segelintir? Nah, untuk itu saudara-saudara, ya lalu apa yang harus dilakukan? Kita sebagai orang percaya, orang yang beriman, yang berpengharapan kepastian, kita bawa dalam doa. Senjata kita mendoakan mereka supaya mereka bertobat. Supaya mereka jangan melakukan hal yang demikian karena itu tidak baik. Supaya mereka tidak mati dalam dosanya. Nah, kita sebagai orang yang dikatakan menderita sebagai orang beriman, ya kita harus betul bersinergi, ya, berkiprah, ya, tetap tegak lurus. Kita harus memang tetap semangat. Jangan kita mengandalkan otot kekuatan, tetapi tunjukkanlah kita harus memiliki integritas yang hebat, yang berkualitas. Kita tunjukkan bahwa kita tidak sama seperti mereka. Tetapi kita tunjukkan sebagai orang berintegritas yang beriman, tetap memberikan ya, damai, menanamkan kasih dan sukacita. Untuk itu, mengikut Yesus adalah suatu keputusan yang tepat.
atau dikatakan saya mau ikut Yesus walau susah dan menderita atau putus asa tetap mengikut Yesus, itulah suatu keputusan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Kiranya firman Tuhan senantiasa meneguhkan, menguatkan kita, apapun persoalan kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pandemi ini, janganlah goyah, tetaplah bersemangat dalam Tuhan Yesus, maka kita akan mendapat mahkota kehidupan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih kami ucapkan. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami bersuka cita, kami berbangga, kami berbahagia bahwa mengikut Yesus adalah suatu keputusan. Mengikut Yesus adalah memang harus berintegrasi yang tinggi, yang lebih hebat lagi. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan lemah, sekalipun kami mengalami penderitaan, siksaan, bahkan sampai mati. Karena Kristus telah menjamin hidup kami. Kami tidak takut, tidak goyah, karena memperjuangkan kebenaran. Kami lihat bagaimana Yesus mengalami siksaan yang luar biasa. Tetapi semuanya itu telah terbukti bahwa kemenangan, kebenaran akan senantiasa terlihat dan hasilnya sangat memuaskan. Dan kami terinspirasi untuk itu, menjadi pengikut Kristus yang setia, yang taat oleh karena Injil, oleh karena kebenaran. Tetapi bagi yang lemah, meninggalkan Tuhan, mencari zona aman, maka akan mengalami penderitaan. Bahwa Tuhan tidak akan membela orang-orang demikian. Tuhan tidak akan membela orang-orang yang tidak setia, bahkan meninggalkan Tuhan. Karena itu bukanlah sesuatu jalan yang baik. Itu adalah sangat memalukan sekali. Karena yang mau diperjuangkan adalah kebenaran dan keadilan. Jadilah kami Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Jadilah kami Tuhan menjadi orang-orang yang martir, yang mengalami pergumulan oleh karena Injil dan kebenaran, supaya nama-Mu akan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami. Ajarlah kami setiap saat Tuhan, supaya kami menyadari bahwa setiap detik, hari, jam, bahkan sering kebanyakan yang kami lakukan adalah bertentangan kehendak-Mu. Yang kami lakukan adalah sering yang salah. Kadang-kadang keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan kami yang salah, yang tidak searah dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, ampunkan segala dosa kami. Biarlah melalui perenungan ini kami semakin termotivasi, semakin disemangati, dikuatkan, supaya melalui pelayanan, perbuatan, sikap, tindakan kami, nama Tuhan akan dipuji. Termulialah Engkau ya Tuhan. Berkati kami, berkati jemaat-Mu. Berilah mereka roh hikmat, supaya mereka lebih hebat lagi ke depannya untuk menjalani hari-hari mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari debahita sian nomor ED 232 ayat 1-2 Huhut mahita papungu pilihan. Yesus Tuhan
berharap mahita mandok tangiang na pidodahun ni Tuhan Yesus Tuhita. Ale amanami na dibanagijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma haradommu, say saot malomo ni roham di banu tongaon songon na dibanagijang, lehon matuhami sadaron hangluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa rindogan namar dosa tuhami, una kami tugi untuk pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay horo na puna harajaon, dohot hagon, rodia sangapon saliling-liling na. Amen. Sari dongani asin ni rohani tuata Yesus Kristus, dot holong ni rohani bata ama, dohot para soran tu di perbadia matoktong madoni musudena. Amen. Horas maita sudi. Mulia tema di Tuhata dihamu amang do kainang dengan parhalado sian sektor sada satu sektor 12 omma parpu di hita madohoti pertangyangan sektor masuk katama ujung tan parhuriaun di tanggal 20 sada November tahun 2020 sada anggiatma marhite palayan sektoron las di simahita toktong ingot asanggiat tu tahun naneng ro lam dilehon tuhata hita hai pason lam turinggas na hita marsaur marhite partangyan sektor melutungpe sa dilos tuhata tik kinalahet sa ita paringgas ma angget marhite lam mamora hita mangatusi hata nasyan di bata hami atas nama parhalado HKIP Cipang Selangkap pasaton horas